Arah cita-cita kadang berbelok tak terduga. Aryo yang sempat tergila-gila menjadi pemain sepak bola, akhirnya terdampar dalam keasikan sebagai penyanyi dan musisi. Dalam langkah-langkah pencariannya ini, maka banyak benturan datang, hingga menyeretnya pada pilihan yang tidak semua orang bisa memahaminya. Menjadi penyanyi memang bukan cita-citanya, tapi kenyataan tak mungkin dipungkiri bahwa Aryo sejatinya lebih nyaman bermukim dalam rahim penyenandung nada. Awal karir gitu, aku tuh dari SMP gitu nyanyi, dari SMP nyanyi. Itu masih nyanyi-nyanyian biasa lah, nyanyi di depan rumah, gonjeng-gonjeng pakai gitar sama teman segala macam. Cuman udah mulai manggung itu SMA. Cuman belum, istilahnya belum profesional, tapi kita udah ngikutin beberapa festival. Setelah lulus SMA, Mama sempat bilang, kamu tuh suka nyanyi gitu, apa kamu mau di seni gitu loh. Ya udah kalau mau kamu mau sini, sempat Mama bilang, ya udah masuk IKJ aja. Cuman aku juga nggak mau terlalu kayak gitu loh, biarin ini jadiin hobi aja dulu deh gitu. Kuliah tetap kuliah yang biasa, cuman kalau emang nyanyi jadiin hobi aja. Aku nggak mau terlalu yang gimana dulu, karena nggak tahu, aku ngerasa zaman dulu kalau seandainya aku terjun ke seni, akhirnya mungkin bisa jadi beban sendiri kan. Jadi wah tujuannya emang harus ke sini nih gitu, jadi nggak mau seperti itu juga gitu. Mendingan dijadiin hobi dulu biar aku enjoy dengan seninya itu sendiri. Ntar kalau seandainya emang ada kesempatan atau emang jalannya di situ, itu kan akan ada jalan sendiri gitu. Ya terbukti akhirnya dari situ akhirnya Mama ya udah akhirnya kita kuliah di bidang hukum Trisakti, tapi tetap menjalankan profesinya sebagai penyanyi. Yang akhirnya mulai profesional tuh ketika 95 kita udah mulai rekaman gitu. Tapi bandnya itu masih band ya belum keterima sih, tapi kita menganggap itu selama kita udah masuk studio rekaman itu udah profesional lah. Yang penting niatnya udah jelas kan, udah pengen maju. Nah dari situ juga akhirnya kita belum sempat dapat kesempatan untuk buat album, bahkan istri saya duluan yang udah sempat punya album kompilasi ya Indie Ten ya. Dulu kan nama bandnya adalah Soda gitu, dia punya ini duluan. Terus akhirnya sempat ketemu sama Emil itu ketemunya tahun 97 ya benar, sekitar tahun 96 97. Di situ kita bangun studio. Terus kita juga bangun istilahnya teman-teman komunitas segala macem lah. Akhirnya kita ngumpul itu semua dan akhirnya kita rekaman. Di situ aku punya band namanya SOG, State of Groove, yang akhirnya berhasil memiliki album tahun 98. SOG, nama albumnya adalah Bebas. Nah terus jalan lagi sampai akhirnya aku ngundurin diri. Akhirnya bandnya juga udah bubar. Terus aku itu tahun 2001 akhirnya nikah dulu sama Mila sambil nyelesain kuliah dulu gitu, karena kata calon mertua, lo mau nikahin anak gue, selesain kuliah dulu. Akhirnya selesai juga kuliah dari tahun 92 yang lulusnya 2001. Waduh. 9 tahun ya, itu mungkin karena emang aku dulu barengin sama ini sih ya, sama musik juga gitu ya, itu yang resikonya pasti kuliah jadi lama gitu. Jadi akhirnya selesai SH dan kita kawin, menikah sambil rekaman yang solo itu aku dibantu sama Bongki dan Pai Bip. Nah setelah waktu udah SMA kuliah, dia udah sering pergi, alasannya alasannya latihan. Cuman kalau dia izin sama saya, "Mah, saya mau latihan." Saya bilang iya, tapi saya suka lanjutkan bahwa sekolahmu gitu. Maksud saya itu sekolahmu jangan sampai sekolah terbengkalai ya karena nyanyi itu. Ya tapi alhamdulillah juga walaupun lama kuliahnya bisa itu tercapai juga ininya. Lautan seni kembali memanggil Aryo untuk merenanginya. Kali ini, kemampuan akting Aryo yang membawanya masuk ke zona layar lebar. Semua ini di luar dugaannya. Benar-benar di luar prediksi, sehingga Aryo pun memilih mencicipinya. Meski jauh dalam lubuk hatinya, ia tetap ingin menjadi penyanyi dan musisi. Namun untuk sementara,
biarkan langkah ini membawanya menjadi aktor, meski belum sepenuhnya sebagai aktor yang baik. Dia lebih sering menerima tawaran FTV dan film daripada nyanyi gitu. Entah kenapa jalannya ke situ. Akhirnya dia mulailah berkarir di bidang seni peran ini gitu. Sejalan dengan tapi akhirnya alhamdulillah ya tahun berapa mulai ada dance company lagi. Ya pokoknya pertama Fos dulu ya. Pertama Fos lagi, pertama Fos dulu. Jadi aku rencana kok keenakan main film, sedangkan dulu kan awalnya kan musisi gitu loh ya kan, jangan larut ke situ juga, maksudnya jangan sampai ke situ terus gitu. Jadi aku ngerasa sempet si Mila juga sempat kepikiran banget gitu, jadi sampai pulang ke rumah loh kok mukanya kayak nggak segar ya, mungkin banyak kepikiran seperti itu. Karena aku ngerasa dulu aku tuh suka banget nyanyiin lagu-lagu rock gitu ya, musik segala macam lagu rock and roll. Kok sekarang aku udah punya posisi sebagai penyanyi, tapi aku nggak punya album rock atau rock and roll segala macam. Jadi aku kepikiran harus punya band rock and roll atau band rock nih ya. Satu teman gitaris yang emang udah lama yang aku tarik, akhirnya yang punya aku yakin bisa ngejalanin proyek ini adalah Coki. Akhirnya aku akhir tahun 2006 ya, 2006 akhirnya mendirikan satu band yang namanya Fos, Free on Saturday. Cuman saking kita sibuknya macam-macam segala macam, aku juga masih nyelesain film, FTV masih ada di situ. Terus ternyata kita juga terbengkalai istilahnya proyek itu. Akhirnya kita ketemu sama Nugi, Baim, dan Pongki. Yang akhirnya emang kita rencananya bikin band juga, yang awalnya nih bikin boy band. Boy band, cuman kita ngerasa kalau boy band ngapain sih, mendingan justru lebih asiknya kalau kita bikin band. Karena kan posisinya Nugi sama si Pongki itu bukan drummer sama bass kan, jadi kalau seandainya kita bisa memainkan alat musik itu lebih bagus lagi. Nah akhirnya kita ke Naga Suara ternyata diterima. Jadi akhirnya awalnya gue bikin Fos, cuman terbentuknya yang dapat kesempatan The Dance Company duluan gitu. Bersama band The Dance Company, Aryo telah menemukan jalan untuk meretas karir bermusiknya. Profesionalitas jelas menjadi taruhannya, apalagi di dalamnya ada nama-nama musisi besar seperti Nugi dan Pungki. Aryo sadar bahwa memang disinilah jalannya. Ada kenikmatan tersendiri ketika bernyanyi dan memainkan musik sesuai selera, sesuai kata hati. Musik telah memanggilnya pulang, memanggil kembali si anak hilang yang pernah menyeberang ke dunia seni peran. Nah udah jalan, terus akhirnya punya ini lagi, akhirnya kita dapat spirit lagi nih si Fos nih, akhirnya ya kan Bunia, sampai ini kita tetap jalan Dance Company dengan pengertian mereka juga, teman-teman semua, akhirnya kita tetap menjalankan Fos ini. Akhirnya kita punya album juga tahun 2000 berapa? April ya, 1 April ya, 2 tahun yang lalu. Dan ya kita udah meluncur album, terus kita juga sempat main di London. Kita memenangkan festival Hard Rock Calling untuk juara 3 untuk jadi dapat kesempatan tampil di London gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang yang penting sekarang aku ngerasa posisinya udah dapat nih dari cerita yang awal itu, dari kita benar-benar berjuang untuk nyanyi, terus sempat main film juga, akhirnya kita balik lagi nyanyi dan akhirnya sesuai dengan keinginan aku pengen punya band rock segala macam dan bisa main di luar negeri. Nah sekarang posisinya udah dapat semua, sekarang tinggal kita untuk menjalani maintain lagi. Intinya kan musik itu kan teka-tekinya emang di situ kan, maksudnya kita harus benar-benar punya satu karya yang benar-benar kita sesuai dengan keinginan kita juga, dan gimana cara menyampaikan orang dan sampai orang suka juga, ini seperti itu kan. Cuman aku sih nggak pernah mikirin seperti itu gitu. Aku yakin kalau seandainya kita bahagia berkarya segala macam, orang akan bahagia mendengarkannya itu gitu. Jadi ini seperti itu aja. Cuman apa yang aku lakukan selama ini, walaupun suka atau dukanya itu tetap kok, semua itu proses semua akhirnya yang bisa sekarang menjadi seperti ini gitu loh. Jadi aku nggak pernah menyesalkan sama sekali. Emang itu proses seperti itu kok. Iya, enjoy. Emang harus dijalanin. Dan justru banyak banget pengalaman dan wawasan-wawasan yang aku dapetin gitu loh. Lebih luas gitu. Ya itu ada rasa rasa senang gitu ya, bahagia banget gitu, senang artinya nggak mengecewakan lah gitu.
Ya, karena memang awalnya kan takut gimana gitu, tapi ternyata dia bisa berhasil seperti yang sekarang ini, alhamdulillah. Ya kita juga ikut support mereka gitu, dia. Perbedaan antara kita gitu. Cuma kalau misalnya perbedaan antara waktu pacaran sampai menikah, pastinya setiap hari kita hidup pasti kita berubah. Dan pastinya kita maunya menujunya ke arah kebaikan ya, dari kita Pasti. pacaran terus kita mulai berdua, setiap hari berdua, bangun tidur ada dia, ada aku gitu, sampai akhirnya kita punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, anak yang makin besar.